Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok Canva. Anjir lah notifnya berbunyi. Ulang. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok Can5 akan mempresentasikan hasil observasi kami mengenai manajemen dari Lama Handcraft Studio. Saya Hani Ani Nur Alifah dengan NIM 123380086 dari kelas RA bersama teman-teman saya yaitu Erin Dwi Jentia dengan NIM 123380004 dari kelas RA. Saya Ajeng Yula Citra dengan NIM 123380079 dari kelas RA. Saya Kurnia Isabrina dengan NIM 1233882 dari kelas RB. Saya Faiza Fifa Rahma dengan NIM 123380132 RA. slide selanjutnya aja. Oke. Lama Handcraft sendiri adalah brand kerajinan tangan yang berdiri sejak tahun 2014. Awalnya, semua proses produksi masih dilakukan dalam skala rumahan, berangkat dari hobi membuat aksesoris berbahan kulit. Di tengah minimnya wadah untuk para perajin di Bandar Lampung saat itu, Lama Handcraft akhirnya mendapatkan dukungan dari komunitas Lampung Street Art. Berkat kolaborasi tersebut, brand ini mulai dikenal luas dan berhasil menarik banyak konsumen. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen resiko di Lama Handcraft. Dalam proses pengerjaannya, banyak melibatkan alat-alat tajam, sehingga risiko karyawan terluka akibat benda tajam atau terkena luka bakar cukup tinggi. Selain itu, kondisi tubuh yang kurang fit juga bisa mempengaruhi hasil kerja. Ya kan? Terus, apalagi dalam tahap-tahap produksi yang membutuhkan ketelitian, seperti pada pengerjaan detail produk berbahan kulit. Untuk mengatasi risiko tersebut, Lama Handcraft menetapkan jam kerja dan jam istirahat yang cukup bagi semua anggota tim. Hal ini bertujuan agar mereka tetap fokus dalam produksi dan dapat bekerja dengan aman. Tentunya juga dengan menggunakan peralatan standar yang sesuai. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Apa sih dari brand Lama Craft ini dalam mengelola bisnis mereka agar brand mereka tuh makin berkembang? Jadi mereka tuh mengutamakan sosial media seperti Instagram, terus juga mereka mengembangkan bisnis mereka juga di marketplace seperti Tokopedia. Selain itu, brand ini juga mengeksplorasi desain produk mereka yang sesuai dengan tren, seperti Japanese style dan membedakan detail jahitan mereka dari brand lain agar menghadirkan ciri khas tersendiri. Tantangan usaha ini, tantangan terbesar, mereka tuh selalu berupaya untuk membangun kesan positif di mata konsumen, dengan harapan para konsumen tuh bakal repeat order ke mereka. Dengan adanya repeat order berarti menandakan bahwa produk mereka tuh berkualitas yang baik. Untuk selanjutnya ada manajemen SDM. Pertanyaannya, bagaimana proses perekrutan tim kreatif atau desain di brand Lama Craft? Di Lama Craft tidak ada kualifikasi khusus. Yang penting calon staf mau belajar dan memiliki minat di bidang kerajinan. Apalagi yang sudah memiliki skill yang mumpuni di bidang kria, maka itu bisa menjadi nilai plus. Karena biasanya calon staf yang datang memulai dari rasa penasaran akan proses pengerjaannya tanpa basic skill apapun. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara brand mengelola kerja tim agar tetap produktif dan kreatif? Lama Handcraft menjaga produktivitas dan kreativitas tim
dengan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan saling terbuka. Setiap anggota tim didorong untuk aktif berbagi ide, bereksperimen dengan teknik baru, serta rutin mengevaluasi proses kerja agar tetap efektif. Baik, saya akan menjelaskan tentang manajemen konflik. Apa kunci dalam menjaga hubungan kerja yang sehat dalam tim? Lama Handcraft ini menjalin kerjasama dan menjaga hubungan baik antar anggota timnya dengan komunikasi yang baik gitu. Mereka saling berdiskusi kalau misalnya terjadi masalah terkait brand lama yang nantinya mungkin bisa menghambat proses produksi. Terus ada apa penyebab konflik antara anggota tim lama Handcraft? Konflik antara anggota tim lama biasanya muncul karena adanya perbedaan pendapat, ide, pemikiran dalam proses produksi. Nah, gimana cara brand lama ini menyelesaikan konflik tersebut? Nah, contoh nih, di tahun 2016, Lama Handcraft ini mulai pindah ke toko sekaligus studio yang tetap dengan 4 orang karyawan yang membantu proses produksi. Tapi waktu pandemi COVID itu, ekonomi kan anjlok ya. Jadi kayak penjualan juga turun otomatis, pemasukan keuangannya juga turun. Jadi karyawannya berkurang jadi cuma tinggal 2 orang doang. Terus, Lama Handcraft ini bisa ada sampai sekarang itu ya karena mereka tuh konsisten dalam promosi di media sosial. Mereka itu aktif di Instagram ya. Terus mereka juga buka toko online di marketplace kayak Tokopedia. Jadi Lama itu nggak cuma bergantung sama penjualan di offline store, tapi juga di online store. Berikut dokumentasi yang didapat dari kelompok kami. Nah, sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Aku mau nanya. Boleh. Boleh. Kalau seandainya nih kalian menjadi pengusaha brand lama, apa yang akan kalian kembangkan lagi untuk memajukan pasar brand kalian selain kalian tuh fokus di medsos? Oke, aku jawab ya. Kalau aku misalnya jadi pengusaha lama handcraft, selain fokus di medsos, aku bakal ikutan pameran atau bazar biar brand makin dikenal sama orang-orang banyak gitu. Terus kerjasama sama influencer yang cocok sama tema produk kita. Aku juga pengen punya website resmi buat jualan dan cerita proses pembuatan produknya. Kalau bisa sih sekalian buka kelas workshop biar brandingnya makin kuat. Terima kasih. Apakah menjawab pertanyaannya? Oke, menjawab. Makasih ya. Oke. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Aku mau nanya. Sebelumnya maaf nggak bisa on cam ya. Oke, nggak apa-apa. Suaranya kedengeran nggak? Kedengeran. Kedengeran. Pertanyaannya kan pekerja lama hanya ada 2 orang. Terus gimana cara mereka ngatur waktu produksi saat ada pesanan yang membludak? Udah itu. Siapa yang mau jawab? Aku lagi bisa enggak? Aku bantu jawab. Gantian. Oke. Aku bantu jawab ya. Ajeng. Sebentar. Jadi kan pekerja lama tuh cuma 2 orang. Kalau misalnya pesanannya tuh banyak ya, jadi
mereka tuh harus bagi waktunya, bagi tugasnya juga seimbang biar kayak, tersusun rapi gitu kan, nggak berantakan, nggak ada yang ketinggalan itu, nggak ada yang, lewat dari deadline. Terus, misalnya kayak satu orang tuh fokusnya produksi bagian awal, terus kayak potong bahan, terus satunya tuh finishing kayak jahit atau pengepakan. Mereka juga mungkin memprioritaskan pesanan ya, berdasarkan deadline. Terus mereka juga bilang kalau misalnya yang orderan yang custom itu bakal lebih diprioritasin daripada yang, beli-beli itu secara langsung. Jadi yang paling mendesak tuh dikerjain duluan gitu. Kalau misalnya kewalahan ya bisa aja mereka rekrut bantuan tambahan sementara atau lembur buat kejar target gitu. Apakah sudah menjawab? Sudah, makasih. Sama-sama. Oke, karena udah ada 2 pertanyaan nih, jadi presentasinya cukup sampai di sini